Soekarno, sang putra fajar, proklamator kemerdekaan Indonesia. Setelah pengakuan kedaulatan, pemerintah Belanda menyebutkan sebagai penyerahan kedaulatan, Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat dan Muhammad Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri RIS. Jabatan Presiden Republik Indonesia diserahkan kepada Mr. Assaat yang kemudian dikenal sebagai RI Jawa Jogja. Namun, karena tuntutan dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin kembali ke negara kesatuan, maka pada tanggal 17 Agustus tahun 1950, RIS kembali berubah menjadi Republik Indonesia, dan Presiden Soekarno menjadi Presiden RI. Mandat Mr. Assaat sebagai pemangku jabatan Presiden RI diserahkan kembali kepada Soekarno. Jatuh bangunnya kabinet yang terkenal sebagai Kabinet Seumur Jagung, membuat Presiden Soekarno kurang mempercayai sistem multipartai. Tak jarang, ia juga ikut turun tangan menengahi konflik-konflik di tubuh militer, yang juga berimbas pada jatuh bangunnya kabinet. Seperti peristiwa tanggal 17 Oktober tahun 1952, dan peristiwa di kalangan Angkatan Udara. Presiden Soekarno juga banyak memberikan gagasan-gagasan di dunia internasional. Keprihatinannya terhadap nasib bangsa Asia Afrika, yang masih belum merdeka, belum mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri, menyebabkan Presiden Soekarno, pada tahun 1955, mengambil inisiatif untuk mengadakan Konferensi Asia Afrika, di Bandung. Bersama Presiden Joseph Broz Tito, Yugoslavia, Gamal Abdel Nasser, Mesir, Muhammad Ali Jinnah, Pakistan, UNU, Birma, dan Jawaharlal Nehru, India, Soekarno mengadakan Konferensi Asia Afrika, yang membuahkan gerakan non-blok. Berkat jasanya itu, banyak negara Asia Afrika yang memperoleh kemerdekaannya. Guna menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif dalam dunia internasional, Presiden Soekarno mengunjungi berbagai negara dan bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara. Di antaranya adalah Nikita Khrushchev, Uni Soviet, John Fitzgerald Kennedy, Amerika Serikat, Fidel Castro, Kuba, Mao Zedong, Tiongkok. Soekarno, Presiden Indonesia pertama, sedikitnya pernah mengalami percobaan pembunuhan lebih dari satu kali. Putrinya, Megawati Soekarno Putri pernah menyebut angka 23. Presiden Soekarno, mengalami percobaan pembunuhan dari tingkat yang namanya baru rencana, sampai eksekusi, sebanyak 23 kali, tutur Mega pada Juli tahun 2009. Granat Cikini. Pada tanggal 30 November tahun 1957, Presiden Soekarno datang ke perguruan Cikini, tempat bersekolah putra-putrinya, dalam rangka perayaan ulang tahun ke-15 Percik. Granat tiba-tiba meledak di tengah pesta penyambutan Presiden. 9 orang tewas, 100 orang terluka, termasuk pengawal Presiden. Soekarno sendiri beserta putra-putrinya, selamat. Masa embargo negara adikuasa. Pada masa pra maupun pasca kemerdekaan, Indonesia terjepit pada dua blok negara adikuasa, dengan ideologi yang bertentangan, satu sama lain. Blok kapitalis yang dikomandoi Amerika dan Sekutu di satu sisi, dan blok kiri yang diperebutkan antara poros Rusia dan Tiongkok. Amerika dan Rusia melakukan embargo terhadap Indonesia, dengan alasannya masing-masing. Pada Januari tahun 1963, Soekarno mengumumkan konfrontasi kepada Malaysia, karena dianggap boneka Inggris. Selain itu, Indonesia melakukan embargo perdagangan terhadap
Masa keterpurukan. Situasi politik Indonesia menjadi tidak menentu, setelah 6 jenderal dibunuh, dalam peristiwa yang dikenal dengan sebutan Gerakan Tanggal 30 September atau G30S pada 1965. Pelaku sesungguhnya dari peristiwa tersebut masih merupakan kontroversi, walaupun PKI dituduh terlibat di dalamnya. Masa dari KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, dan KAPI, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, melakukan aksi demonstrasi dan menyampaikan tuntutan rakyat Tritura, yang salah satu isinya meminta agar PKI dibubarkan. Namun, Soekarno menolak untuk membubarkan PKI. 5 bulan kemudian, dikeluarkanlah surat perintah 11 Maret yang ditandatangani oleh Soekarno. Isi dari surat tersebut merupakan perintah kepada Letjen Soeharto, untuk mengambil tindakan yang perlu, guna menjaga keamanan pemerintahan dan keselamatan pribadi Presiden. Surat tersebut lalu digunakan oleh Soeharto untuk membubarkan PKI. Pada tanggal 20 Februari tahun 1967, Soekarno menandatangani surat pernyataan penyerahan kekuasaan di Istana Merdeka. Dengan ditandatanganinya surat tersebut, maka Soeharto de facto menjadi kepala pemerintahan Indonesia. Setelah melakukan sidang istimewa, maka MPRS pun mencabut kekuasaan Presiden Soekarno. Kesehatan Soekarno sudah mulai menurun, sejak bulan Agustus tahun 1965. Sebelumnya, ia telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina, Austria tahun 1961 dan 1964. Profesor Fellinger dari Kedokteran Universitas Wina menyarankan agar ginjal kiri Soekarno diangkat, tetapi ia menolaknya dan lebih memilih pengobatan tradisional. Ia bertahan selama 5 tahun, sebelum akhirnya meninggal pada hari Minggu, tanggal 21 Juni tahun 1970, di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD, Gatot Subroto, Jakarta, dengan status sebagai tahanan politik. Jenazah Soekarno pun dipindahkan dari RSPAD ke Wisma Yaso yang dimiliki oleh Ratna Sari Dewi. Walaupun Soekarno pernah meminta agar dirinya dimakamkan di Istana Batu Tulis, Bogor, namun pemerintahan Presiden Soeharto memilih kota Blitar, Jawa Timur, sebagai tempat pemakaman Soekarno. Hal tersebut ditetapkan lewat Kepres RI, nomor 44 tahun 1970. Jenazah Soekarno dibawa ke Blitar sehari setelah kematiannya, dan dimakamkan keesokan harinya bersebelahan dengan makam ibunya. Upacara pemakaman Soekarno, dipimpin oleh Panglima ABRI, Jenderal M. Panggabean sebagai inspektur upacara. Pemerintah kemudian menetapkan masa berkabung selama 7 hari. Demikianlah perjalanan hidup Soekarno, sang putra fajar, dan proklamator kemerdekaan Indonesia. Namanya akan selalu dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia.